Yazid bin Muawiyah adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 680 sampai 683 Masehi. Yazid menggantikan ayahnya, Muawiyah, yang kemudian diteruskan oleh putranya. Yazid berasal dari Bani Umayyah cabang Sufyani, yaitu sebutan untuk keturunan Abu Sufyan bin Harb. Dia adalah khalifah kedua dari dinasti Umayyah. Namun, kedudukannya sebagai khalifah tidak diakui oleh beberapa tokoh muslim, lantaran Yazid bin Muawiyah dianggap menyalahi perjanjian antara Muawiyah dan Hasan bin Ali pada tahun 661. Yazid kerap digambarkan sebagai sosok yang buruk oleh sejarawan muslim, lantaran gaya hidupnya yang tidak pantas untuk ukuran seorang pemimpin umat, dan juga karena Yazid dipandang sebagai sosok yang bertanggung jawab atas terbunuhnya cucu Nabi, Muhammad Husain bin Ali dan keluarganya dalam tragedi Karbala. Juga penjarahan di Madinah setelah pertempuran Al-Haram, dan terbakarnya Ka'bah saat pengepungan Makkah pada tahun 683. Yazid lahir pada tahun 646 Masehi pada masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan. Ayahnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Syria. Ibu Yazid bernama Maisun, binti Bahdal, yaitu perempuan yang sangat terikat dengan kampung halamannya, dan tidak nyaman dengan kehidupan istana. Sehingga, Muawiyah kemudian menceraikannya. Ada kemungkinan Maisun mengandung Yazid, atau Yazid masih menyusu pada saat Muawiyah mencerainya. Masa kecil Yazid dihabiskan di kabilah ibunya, Bani Kal, suku Arab yang mendiami kawasan Arab Barat Daya, Gurun Suriah, dan dataran tinggi Golan. Bani Kal sendiri terkenal akan keahliannya dalam sastra dan syair Arab. Sebagian besar dari mereka merupakan penganut Kristen pada abad ke-6, dan Maisun sendiri adalah seorang Kristen Ortodoks Syria. Pada masa kekuasaan ayahnya, Muawiyah, Yazid beberapa kali memimpin peperangan melawan Kekaisaran Romawi Timur. Kemudian pada tahun 670, Yazid juga turut serta dalam upaya penaklukan Konstantinopel. Dan pada tahun 676, Muawiyah bin Abu Sufyan memutuskan untuk menetapkan Yazid sebagai pewaris kekhalifahan sepeninggalnya. Dan Majelis Musyawarah Damaskus menyepakatinya. Muawiyah kemudian memanggil tokoh-tokoh terkemuka di tiap provinsi ke Damaskus, dan membujuk mereka agar menerima Yazid sebagai putra mahkota pewaris tahta kekhalifahan. Yazid mewarisi tampuk kekhalifahan setelah Muawiyah meninggal pada tahun 680. Yazid kemudian menulis surat kepada gubernur Madinah kala itu, Al-Walid bin Utbah bin Abi Sufyan. Dalam surat itu, Yazid bukan hanya mengabarkan tentang meninggalnya Muawiyah, namun juga mendesak Al-Walid untuk mengambil sumpah dari Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar, agar mengakui posisi Yazid bin Muawiyah sebagai pewaris kekhalifahan dari ayahnya, Muawiyah. Tapi saat Al-Walid meminta nasihat pada Marwan bin Al-Hakam terkait surat tersebut, Marwan justru menyarankan agar Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair harus dipaksa menyatakan baiat kepada Yazid. Sementara Abdullah bin Umar harus dibiarkan karena dipandang bukan sebagai ancaman. Hingga pada akhirnya, hanya Husain bin Ali seorang yang mendatangi panggilan Al-Walid, sementara Abdullah bin Zubair tidak datang. Saat malam hari, Husain bin Ali bertemu dengan Al-Walid dan Marwan di ruangan pribadi.
Pertama, Husain diberitahu kabar meninggalnya Muawiyah. Selanjutnya, Husain diminta melakukan baiat sebagai bentuk pengakuan naiknya Yazid sebagai khalifah pengganti Muawiyah. Namun Husain menolak baiat. Husain berdalih bahwa baiat tidak akan berguna bila dilakukan secara pribadi, karena akan lebih baik jika dilakukan di ruang terbuka. Al-Walid pun sepakat. Tapi kemudian Marwan menyela bahwa Husain harus ditahan sampai terlaksananya baiat Husain kepada Yazid. Seketika Husain pun kemudian menghardik Marwan dan pergi keluar meninggalkan Al-Walid dan Marwan. Sementara itu, Abdullah bin Zubair saat malam itu pergi keluar Madinah menuju Makkah. Mengetahui kepergian Abdullah bin Zubair, Al-Walid mengirim 80 pasukan berkuda untuk menangkapnya. Dan Husain juga pergi ke Makkah setelah pertemuan dengan Al-Walid dan Marwan, tanpa memberikan baiat kepada Yazid. Atas kegagalan Al-Walid mengambil baiat Husain dan Abdullah bin Zubair, Yazid kemudian mengganti Al-Walid dengan Amr bin Said sebagai gubernur Madinah. Amr bin Said kemudian mengirim pasukan ke Makkah untuk menangkap Abdullah bin Zubair. Tapi pasukan tersebut dapat dikalahkan. Sementara itu, di sisi yang lain, meski awalnya menolak saat Muawiyah menetapkan Yazid sebagai putra mahkota pewaris kekhalifahan, Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Abu Bakar, dan Abdullah bin Abbas memberikan baiat mereka pada Yazid bin Muawiyah. Pada umumnya, sejarawan Muslim memandang Yazid bin Muawiyah sebagai salah satu khalifah yang tidak baik, utamanya dari kalangan Syiah. Pembunuhan Husain di Karbala, penjarahan Madinah setelah Perang Al-Harrah, dan rusaknya Ka'bah pada pengepungan tahun 683, dipandang sebagai tanggung jawab dari Yazid. Secara kepribadian, Yazid juga dipandang buruk lantaran akhlak dan perilakunya yang tidak mencerminkan pemimpin umat Islam. Seperti perilaku gemar mabuk, berburu, dan memelihara hewan seperti kera dan anjing. Meski begitu, sejarawan Barat justru memberikan pandangan yang lebih positif terkait Yazid. Julius Wellhausen menyatakan bahwa Yazid adalah pemimpin yang lunak, yang hanya menggunakan kekerasan bila merasa dibutuhkan. Dia juga bukan pemimpin zalim sebagaimana yang digambarkan tokoh-tokoh sejarawan Muslim. Sementara, Michael Jan de Goede, sosok orientalis Belanda menyatakan bahwa Yazid adalah pecinta damai. Sedangkan menurut G.R. Houting, sejarawan asal Britania, Yazid melanjutkan kebijakan ayahnya terkait diplomasi. Tapi berbeda dengan Muawiyah, Yazid tidak berhasil memenangkan hati oposisi dengan hadiah dan suap. Kalau menurut Bernard Lewis, Yazid adalah pemimpin yang cakap, tapi dikritisi secara berlebihan oleh sejarawan Arab setelahnya.